Ini dia cairan jitu, sekali semprot bikin sapi langsung rakus rumput jerami dan tetap sehat, anti cacingan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya, Dadung Ngeluh. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Ngeluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini, saya sedikit berbagi informasi tentang resep cairan jitu yang bisa membuat sapi lebih rakus makan rumput, jerami, dan lahap minum air. Simak selengkapnya seperti apa untuk resep ataupun bahan yang bisa meningkatkan nafsu makan ataupun mendongkrak rakus makan. Seperti halnya yang berada di depan saya ini, untuk kali ini sapi saya sedikit berbeda untuk pemberian pakan, yaitu berupa dari rumput jerami basah. Dan buat kalangan peternak pemula, supaya sapinya itu terbiasa rakus, tidak ada pantangan, ataupun sekali kita beri itu tidak ada prapen, tidak ada yang tersisa cepat habis. Disimak terus untuk resep cairannya ataupun jenis pendongkraknya, biar teman-teman kalangan di luar sana ataupun peternak pemula lebih paham untuk melatih ataupun membuat sapi itu lebih doyan jenis pakan apapun, tidak ada pantangan. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi, untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cairan jitu yang bisa membuat ternak sapi lahap makan tanpa milih-milih. Khususnya di luar sana yang sapinya saat ini mengalami nafsu makannya tidak stabil ataupun tidak suka dengan jenis pakan jerami dan minumnya tidak rakus, bisa mengikuti ataupun menerapkan seperti bahan yang saya gunakan kali ini. Untuk bahannya sendiri yang berada di bagian wadah kecil ini, di sini saya sudah aplikasikan terlebih dahulu ataupun sudah saya racik. Nanti saya akan perlihatkan dari jenis-jenis campurannya biar teman-teman lebih mengerti. Kemudian untuk khasiatnya, selain bisa membuat lahap makan, untuk ramuan ataupun cairan yang saya perlihatkan ini juga bisa mengobati ternak kalian yang terkena infeksi cacingan ataupun terkena penyakit cacingan. Karena untuk ternak yang terkena infeksi tersebut bisa mengakibatkan dari segi pola pakan, perkembangan itu terhambat, biasanya mengalami kurus ataupun perkembangannya tidak stabil. Supaya sehat, nafsu makannya jos, kedepannya juga dari pakan yang kita terapkan itu habis tanpa sisa ataupun tanpa prapen, saya perlihatkan dari jenis bahannya. Seperti halnya di bagian sebelah kanan saya, ini adalah salah satu bahan yang pertama. Di sini saya menggunakan bahan alami dengan manfaat itu bisa membuat ternak teman-teman ataupun ternak saya itu anti terkena penyakit cacingan. Nih, di sini sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Saya tumbuk menggunakan alat sederhana ataupun loyang, batu bersama ulekan juga terbuat dari batu, dan teman-teman pasti sudah mengerti ataupun sudah pernah melihat jenis bahan seperti ini. Di sini saya mengandalkan dari buah alami yang kandungan manfaatnya selain untuk diberikan ke ternak, itu bisa sebagai obat penurun kolesterol ataupun darah tinggi, penurun darah tinggi. Yang kedua, bisa mengobati vertigo. Lebih lengkapnya ataupun lebih jelasnya saya memanfaatkan dari buah mengkudu, buah bentis. Cuma bedanya yang saya gunakan di kesempatan kali ini buah bentis yang masih muda. Untuk cara pembuatan,
Di sini saya jelaskan sedikit. Teman-teman siapkan beberapa mengkudu muda seperti ini, kemudian teman-teman potong kecil-kecil. Alangkah lebih amannya sebelum teman-teman potong, dikupas juga aman, bisa dicuci juga lebih baik. Setelah dicuci ditiriskan, lalu dipotong kecil-kecil. Buat teman-teman yang mempunyai alat bantu modern seperti blender ataupun penghancur, lebih gampang. Cuma kalau saat ini saya menerapkan dari jenis alat sederhana, yaitu dengan cara saya tumbuk. Saya potong kecil-kecil, kemudian saya tumbuk, tidak halus ataupun lebih kasar seperti ini. Bahan yang pertama saya menggunakan dari jenis mengkudu. Sedangkan dari jenis cairannya seperti ini, cairannya ini mempunyai kandungan manfaat untuk ternak, bisa merakuskan minum dan makan. Saya perlihatkan untuk jenis bahannya, karena untuk bahan yang kedua menerapkan bahan yang sudah difermentasi, cuma terbuat dari tanaman juga. Nih saya perlihatkan terlebih dahulu. Ini juga sama. Ini saya rendam terlebih dahulu seperti ini. Untuk bahan yang kedua agak keras. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan jenis bahan yang kedua. Di sini saya menerapkan gula aren. Gula aren selain bisa merakuskan makan ataupun minum, juga bisa menjaga stamina tubuh sapi tetap fit. Di musim penghujan tetap sehat, di musim kemarau juga lebih stabil. Seperti itu. Untuk tahap peracikannya sendiri saya perlihatkan ulang, biar teman-teman tidak penasaran untuk peracikannya. Seperti ini juga dari sama, cairannya berupa dari gula aren beserta air mineral. Dan untuk air mineralnya kalau bisa teman-teman terapkan air mineral yang sudah direbus terlebih dahulu, agar kedepannya dari ternak kita yang mau kita beri tetap aman, tidak mengalami terkena infeksi batuk ataupun pilek. Ini saya pindah dulu. Untuk takarannya yang saya terapkan kali ini ataupun yang saya tumbuk kurang lebih sekitar 2 buah mengkudu. Kemudian kita campurkan menjadi satu. Seperti ini. Untuk cara pengaplikasian ataupun cara pemberian nanti juga saya akan perlihatkan. Ini habis, kita masukkan dari airnya juga sedikit. Ini saya pindah dulu. Kemudian sendoknya saya ganti menggunakan sendok yang agak besar. Kemudian diaduk seperti ini. Kita tambah dengan air. Seperti ini. Ini sudah jadi, lur. Untuk cara pengaplikasian di sini saya menggunakan alat bantu sederhana, yaitu semprot tradisional. Untuk alat bantu semprotannya ini terbuat dari bahan bekas ataupun botol minuman. Dengan aplikasi tutupnya saya lubangi menggunakan paku ataupun benda tajam. Seperti itu. Nanti saya pindah ke bagian sini untuk tahap pemberiannya, biar teman-teman itu lebih enak untuk cara mempraktekkan ataupun cara menerapkan di kandang masing-masing. Oke teman-teman, untuk tahap yang terakhir kali ini ada 2 langkah. Yang pertama, langkahnya saya siapkan untuk saya campur di minuman ataupun cairan tadi saya terapkan di minuman. Untuk airnya sendiri sedikit, karena sebagai cairan pendongkrak ataupun jenis jamu tidak harus banyak-banyak untuk pengaplikasian minumannya. Ini yang tadi dari sisa cairan yang sudah saya pisah dari ampasnya, yang saya berikan ke sapi itu berupa dari jenis ampasnya ada sedikit air. Ini saya perjelas. Untuk takarannya sendiri airnya mineral dikit, juga sama dikit.
Kemudian langkah berikutnya kita tuangkan dari jenis cairannya tadi. Nih, seperti ini. Juga sama. Nih, tinggal. Nih, habis. Setelah itu kita aduk. Kita aduk juga. Ada bintik-bintik dari bijinya, aman, tidak ada pantangan. Untuk sapi-sapi bunting menyusui itu bisa diterapkan, tidak ada pantangan, tidak ada efek samping, bisa membuat ternak itu lebih sehat, anti cacingan, kemudian juga lahap makan. Pengaplikasian kedua, langkah kedua, ini yang sudah saya pindah di botol semprotan tadi. Dan untuk makanan yang saya gunakan kali ini jenisnya dari jerami basah ataupun jerami yang masih hijau, masih baru saja saya panen dari sawah, ataupun ini berburu kemarin mendapatkan beberapa ikat untuk sebagai pakan alternatif ataupun pakan-pakan tambahan di hari-hari kali ini. Karena untuk daerah saya musim panen dari jenis pakan alternatif ini. Caranya ini saya pindah terlebih dahulu. Untuk langkah yang kedua biar lebih mudah, nanti langkah yang pertama langsung saya terapkan ke sapinya ataupun saya berikan seperti ini. Ini agak susah tapi ya sudah hampir merata. Nih seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini sangat lahap sekali dari minuman ataupun cairan yang saya buat tadi untuk 2 sapi. Dan buat teman-teman yang pengen meniru, bahan pertama saya menggunakan dari potongan ataupun tumbuhan mengkudu. Yang kedua mengandalkan dari gula aren yang sudah saya aplikasikan ataupun larutkan menggunakan air hangat. Supaya kedepannya tetap sehat, lahap makan, itu teman-teman bisa meniru racikannya seperti saya ataupun cairannya seperti saya. Ini sudah habis, tinggal dikit. Seperti ini yang saya semprot tadi, makannya juga lahap dari sapi saya 2. Dan buat teman-teman yang pengen meniru, sudah saya jelaskan tadi. Untuk takaran penyemprotan dari cairan yang saya sebutkan tadi itu, kalau untuk penerapan diberikan ke rumput, itu bisa teman-teman atur sendiri. Kalau untuk saya, ini saya simpan, tidak saya beri semua. Nanti bisa saya aplikasikan di waktu jam makan siang sama sore dan malam. Biar lebih makan dari pakanan yang saya terapkan itu lebih habis, cepat ludes. Tidak ada prapen ataupun lebih doyan, tidak ada pantangan. Oke, sekilas informasi dari saya. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi udah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.